Ya, istilah saya adalah itu mata rantai yang terputus. Nah, mata rantai terputus itu kita sambung. Teman-teman bumi punya kewenangan itu, untuk apa? Untuk menyambungkan itu. Karena punya apa? Ya, punya kewenangan untuk mengundang siapapun, baik itu pelaku atau mungkin penguasa sekalipun begitu. Terus nanti kita ajak rembukan, kita ajak cari sesuatu yang memang bermanfaat. Tadi juga muncul saya baru pertama kali saya mendengar istilah dari Mas Burhan tadi, beragama Muslim atau ya itu ternyata kan paling songo, ya kan? Jadi saya tadi iya ya, begitu ya. Karena memang kalau tidak digelarkan oleh para wali itu memang tidak bisa terjadi. Makanya saya pernah informasi di pembuatan masjid ini itu kan memang salah satu keputusan tidak dilarang untuk mempublish atau mengaktualisasi makhluk hidup itu kan itu ternyata kan keputusan sidang wali sama maksud saya. Nah, akhirnya tadi munculnya struktur tidak ada makhluk hidup tapi diistilasi atau disamakan. Saya pikir itu ini tambahan saya karena tadi supaya connect ke tematik yang sentral tadi. Monggo. Iya, luar biasa ya. Ini ya Pak Mas mengikuti diskusi dari awal dan alhamdulillah sampai akhir ini masih tetap terjaga dan masih tetap antusias untuk melanjutkan diskusi ini sampai nanti. Itu ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Itu terkait dari awal mungkin bukan ada niat untuk memberi masukan, membuli atau gimana. Kalau mungkin bisa untuk suluk seperti yang dipaparkan oleh beliau Kiai Soleh tadi, semisal kita dikasih catatan bareng-bareng terus kita baca bareng-bareng kita kok lebih seru, kan? Apakah sepakat? Dan untuk mengenai tentang sejarah sendiri tentang fakta Kerajaan Demak sebagai pewaris Majapahit, artinya saya punya pemikiran sendiri bahwa Raden Fatah itu memang sengaja disiapkan untuk melanjutkan pemerintahan Majapahit. Artinya terkadang seorang raja ada kepemimpinannya itu bisa terus berlanjut, memang ada trik khusus yang mungkin jarang diketahui oleh kita. Misalkan ini sengaja ditaruh di sini untuk melanjutkan pemerintahan kita yang sudah berlanjut saat ini, seperti itu. Dan juga mengenai tentang simpang siur sejarah yang sebenarnya telah ada di kalangan kita sendiri, itu kalau kita ingin belajar sejarah, kita lihat dulu tujuan kita belajar sejarah itu untuk apa. Semisal kita mencari sejarah untuk mencari kebanggaan terhadap leluhur, ya kita ngomongnya kepada orang-orang yang mencintai tentang leluhur kita. Semisal kita belajar sejarah tentang beliau Kanjeng Nabi Muhammad, ya kita cari korek sejarahnya itu ya dari para sahabat-sahabat yang mencintai beliau, bukan dari para orang-orang yang memusuhi beliau. Artinya hal-hal positif yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita saat ini itu juga harus disesuaikan dengan sejarah yang ingin kita capai, yang ingin kita cari. Terus mengenai tentang keberlangsungan pentingnya pembelajaran sejarah untuk kehidupan saat ini, mungkin kalau dari Mantingan sini, dari kita belajar sejarah dari beliau Kanjeng Ratu Kalinyamat, mungkin kita bisa kembangkan untuk ke musik Kangroni yang udah pandai di batik, mungkin itu bisa menciptakan batik Kalinyamat atau apa, itu kan kayaknya lebih seru lagi kalau misalkan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita saat ini yang bisa memberi hal yang real terhadap kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, mepet terakhir. Dan banyak yang ingin saya ngomongkan. Monggo. Saya membaca catatan dari rumah bahwa kesini ini saya berharap kita akan berbicara tentang masa depan kebudayaan Jepara. Yang kedua, kita berbicara tentang strategi budaya Jepara. Kemudian kita berbicara tentang aset geokultural yang harus diselamatkan. Kemudian kita ngomong tentang penyakit-penyakit kebudayaan yang beberapa tahun yang lalu itu sudah dirumuskan oleh Bapak Mahfud MD. Kemudian yang tidak kalah penting, Les Bumi memulai berbicara tentang green religion, tentang green khotbah yang menegakkan tauhid yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga kemudian seni sebagai obor dari kebudayaan itu sendiri, karena ini menurut saya adalah tugas Les Bumi yang utama di situ. Tentang sejarah sendiri, betapa simpang siurnya sejarah itu, kita ngomong tentang yang kelas nasional ya. Jadi ketika saya SMP, sebulan balik saya ngomong, itu tokoh-tokoh ahli kebudayaannya kalau tidak salah itu Pak Taufik Abdullah almarhum itu di buku teks tahun 80-an awal itu sebutkan bahwa Kalingga itu di Jepara dengan beberapa prasasti, Candi Angin termasuk Candi Buddha dan beberapa prasasti yang sampai di Magelang, di di Purworejo ada 5 kalau tidak salah itu. Dan itu adalah tanggung jawab kita bagaimana karena sejarah itu selalu sebenarnya saya mengingatkan piramidi untuk ngomong sejarah itu yang utama sebelum bukti sejarah adalah pikiran itu sendiri atau niat. Jadi sering orang tadi kita ngomong harus balik perang itu karena dia juga menggunakan pikirannya bagaimana seperti yang dikatakan Pak Targa tadi, bagaimana mosaik itu dikumpulkan berdasarkan pikiran dengan niat baik kita. Dan saya berharap bahwa malam ini Les Bumi juga mengawali penulisan sejarah yang diniatkan pada sesuatu yang baik, sesuatu yang yang kemudian bisa membawa Jepara ke depan, karena masa depan Jepara adalah masa lalu juga. Jadi bagaimana kita menyikapi masa lalu, bagaimana kita belajar kepada masa lalu itu penting. Seperti yang disebut Roni tadi, kenapa kemudian Ratu Kalinyamat itu kaya raya, bagaimana ditulis seperti orang Portugis menulisnya? Ya karena dia paham bagaimana melaksanakan negara, perdagangan, bagaimana maju itu, sampai dia perang dengan Portugis itu bukan semata-mata masalah perang yang dilanjutkan dari Cordoba, bukan itu juga, tapi juga masalah ekonomi, karena juga Portugis itu mengancam masalah ekonomi. Jepara sebagai pelabuhan yang sangat strategis menghubungkan hampir ke seluruh Nusantara, kemudian dengan datanya Portugis kita akan kecolongan secara ekonomi, kita akan rugi besar. Nah, saya berharap juga terus kemudian sejarah tanpa melibatkan geologi itu bullshit. Jadi ngomong tentang Mojopahit itu ditemukan kemudian Mojopahit kuno, kemudian ditemukan itu fakta, dan itu butuh butuh political will yang baik dari pemerintah atau dari komunitas atau apa itu. Yang lebih penting kan kemudian kan negara kita juga concern ke sejarahnya juga kurang bagus. Kemudian kita turun misalnya ke provinsi, ke kabupaten seperti bagaimana apa yang mereka lakukan. Nah itu kemudian yang punya nilai tawar, saya rasa untuk kelas kabupaten Les Bumi berhak, punya hak yang besar untuk ngomong tentang bagaimana menelisik sejarah yang kemudian berguna untuk membangun Jepara yang lebih baik. Saya rasa itu penting, karena benar Pak Tarya tadi ini ngomong kalau sejarah kalau tidak diniatkan untuk sesuatu yang yang jelas ke depan, teks sejarah itu kacau balau.
Saya sering ngomong pada Pak Burhan, apalagi teks era Demak, banyak kemudian tadi Pak Munib nemu, nanti orang lain nemu, nanti cuman bertolak belakang. Ya itu kemudian bagaimana kita menyikapinya? Kalau tidak dengan niat baik gitu. Jadi kita harus merumuskan sejarah baru dengan niat baik gitu. Karena Jepara itu, kalau saya sendiri saya nggak ngomong cuma pada Demak. Kalau Kalingga dianggap dongeng, saya nggak menganggap Kalingga ada. Bahwa pada Mataram kuno Jepara punya peran penting juga. Era dinasti Sanjaya, era apa itu penting. Tapi bagaimana kemudian ngomong tentang bukti-bukti sejarah, kita butuh geolog, Pak. Bagaimana melihat artefak-artefak yang terpendam, karena di Indonesia ini menurut Dr. Baktiar itu geolog yang sering ngomong di universitas-universitas terkenal hari ini, itu kemudian arkeologi kita ketinggalan jauh sama arkeolog, karena geolog punya dana. Arkeologi nggak ada dananya. Geologi dengan kepentingan tadi, maksudnya nyari minyak, nyari nikel, nyari segala macam, tadi duitnya akeh, Pak. Jadi dia akan menemukan banyak bukti-bukti penting yang kemudian kita bisa rekonstruksi, kemudian kita bisa ngomong berdasarkan bukti-bukti yang lebih baik di masa depan. Saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana nanti kita mencari arkeolog, mencari aktivis geologi dan sebagainya. Itu semoga kita dipertemukan dan bisa membersamai kita bersama. Jadi, monggo Pak Sutoyan. Jadi begini, ini kelihatannya sudah mulai mengerucut. Artinya apa? Saya 99 referensi yang kita baca itu dari barat. Sementara barat itu kan long life education, belajar itu sepanjang masa. Saya masih ingat, long life education itu kan teks atau semboyan dari kaum pemikir-pemikir barat itu di abad 19, 18, 6 berapa ini. Sementara kalau kita pakai peradaban ketika Rasulullah itu kan sudah ada 25 nama tilalah. Itu abad berapa? Rasulullah berabad ke-6. Loh, ternyata kita itu lebih kaum intelektual kita itu di kita, bukan di kelompok mereka. Makanya, kalau begitu ya referensi itu mestinya ya kita yang menguasai itu di komunitas kampus. Dan itu kelihatannya gayung itu tersambung. Nah, untuk di ranah resmi, saya pikir Jepara untuk peradaban di Indonesia dalam tanda petik itu ambil perannya yang sangat besar, bukan besar, tapi sangat besar. Jadi ini masukan pribadi saya, Mas Buhari Rekamlan dan mungkin Pak Ratna, bisa saja itu ide kita itu dimulai dari Jepara, dari Jepara. Apa? Kita membuat semacam recommended karena ini PC, berarti ya recommendednya ke provinsi atau nanti ke PB. Bisa, sampai bisa. Kita harus berbuat. Tadi bahasa saya di awal tadi, kita untuk konteks historis itu jangan sebagai subjek, jangan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Karena apa? Pelaku. Jadi sekarang itu 10 tahun next time itu kan jadi sesuatu yang masa lalu kan. Apalagi 1 tahun, apalagi 50 tahun next time itu akan jadi sejarah. Jadi ini mumpung teman-teman adik-adik Bumi ini kan masih perkembangan kan sebagian milenial sebagai tua, termasuk saya tua. Tapi kan saya bejo, so milenial, so tengah-tengah, so tua, saya bisa masuk ke generasi ini. Jadi termasuk bejo. Saya sering dengan Mas Roni tadi, kapan-kapan kita sambung ide-ide gila ya, karena kita sama-sama gila ya. Saya kan lulus dari ISI kan 91, jadi saya sudah lumayan banyak komunitas. Ya.
Saya pikir itu sebelum closing sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.